Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geodiano Aksan dari kelas 2 EA 36. Yang terhormat Bapak Eli Sabto selaku dosen pembimbing. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang QRIS digitalisasi pembayaran. QRIS atau kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard merupakan standar kode QR nasional buat ngefasilitasin pembayaran kode QR di seluruh Indonesia, yang diluncurkan oleh Bank Indonesia dan bekerja sama dengan ASPI, yang kepanjangannya dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Lalu, apa sih hubungannya dengan GPN? GPN, kepanjangan dari Gerbang Pembayaran Nasional, adalah sebuah infrastruktur atau lembaga yang menghubungkan bank-bank di Indonesia sehingga kartu debit dapat digunakan di berbagai bank dan mesin ATM di seluruh Indonesia. GPN menyediakan jaringan dan sistem pembayaran yang aman dan efisien. Lalu, QRIS berkolaborasi dengan GPN untuk menggunakan jaringan ini sebagai jalan mempermudah transaksi digital melalui kode QR yang seragam. Terus, apa aja sih manfaat dari QRIS? Dengan slogannya yaitu satu QR semua bisa bayar. Buat merchant manfaatnya tuh ada banyak. Salah satunya lebih praktis karena cukup menggunakan satu kode QR, kalian bisa bayar. Tinggal scan, langsung deh uangnya ke transfer. Lalu poin kedua, terhindar dari uang palsu. Itu juga cukup menarik karena belakangan ini banyak banget beredar uang-uang palsu, apalagi buat UMKM yang kasihan kalau misalnya dia pakai cash terus. Jadi gampang ketipu dengan uang palsu yang beredar. Terus ketiga, nggak perlu lagi nyediain uang kembalian. Dan ini juga sangat bermanfaat buat UMKM ya. Karena nggak perlu lagi pusing-pusing tentang kembalian gitu. Lalu yang keempat ada transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat. Nah ini ngebantu banget buat manage uang bagi merchant ataupun bagi para pengusaha, bagi para yang dagang, karena mereka bisa tahu aliran dananya. Lalu manfaatnya buat buyer itu praktis, cepat, efektif, dan aman. Ada satu kode QR, tinggal scan, bayar, dan otomatis nyampe ke ATM atau rekening ke si penjual. Lalu, apa sih kesuksesan QRIS? Ini saya mengutip dari perkataan Bapak Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming. Beliau mengatakan, dan yang menarik ternyata masifnya penggunaan QRIS juga didukung oleh peran Gen Z, generasi yang tumbuh besar di era digital sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam negeri. Dari awal lahirnya QRIS, kita bisa lihat di sini tercatat 124,11 juta. Dan pada tahun 2024 meningkat sangat drastis mencapai 6,24 miliar transaksi. Lalu saya mendapatkan informasi terbaru lewat katadata.co, Finansial Keuangan. Penggunaan QRIS telah mencapai lebih dari 56 juta orang dengan lebih dari 38 juta merchant. Volume transaksi QRIS mencapai lebih dari 1 miliar transaksi dengan nilai mencapai 104 triliun. Dengan kesuksesan QRIS, tentu kata Pak Gibran membuat pihak lain merasa gerah. Lalu siapa yang merasa gerah? Kita masuk ke poin hambatan QRIS. Hambatan buat QRIS. GPN dan QRIS dianggap sebagai ancaman bagi Visa dan Mastercard. Disclaimer dulu, Visa dan Mastercard itu dua pembayaran kartu kredit dan debit yang paling populer dan paling diminati di dunia, bersamaan American Express. Per tahun 2021 aja dia yang paling mendominasi di seluruh dunia. Lalu AS nyorotin GPN dan QRIS. Mereka tuh nganggep kebijakan BI dengan QRIS dan GPN-nya itu ngebatasi ruang gerak Visa dan Mastercard di pasar Indonesia. Mereka juga berpendapat menghambat perdagangan karena mereka ngerasa
ngurangin ketergantungan pada sistem pembayaran Visa dan Mastercard, dan meningkatkan efisiensi transaksi domestik sehingga mengurangi biaya transaksi bagi merchant dan pengguna. Menurut saya hal yang hal yang benar ketika Indonesia terus mengembangkan QRIS, karena itu buat kepentingan UMKM dan seluruh masyarakat Indonesia. Misalnya nih, buat UMKM, transaksi di bawah 500.000 fee-nya 0%. Bandingkan dengan Visa atau Mastercard yang bisa mencapai 1,8 hingga 2%. Dan itu tuh gede banget. Lalu, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, kesuksesan QRIS dan GPN nunjukin komitmen Indonesia dalam membangun kedaulatan ekonomi digital, terus juga memperkuat inklusi keuangan buat Indonesia. Keduanya mempermudah transaksi, lalu juga ngurangin ketergantungan sama produk-produk asing kayak Visa dan Mastercard, serta mendorong transformasi digital, terutama di kalangan UMKM. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.